Dunia yang selama ini digenggam erat oleh raksasa-raksasa barat, tiba-tiba goyah. Bukan karena krisis moneter, bukan pula karena perang, melainkan karena satu langkah strategis dari negeri tropis yang selama ini dianggap biasa-biasa saja, Indonesia. Ya, siapa sangka, di saat negara-negara besar sibuk menjaga zona nyaman mereka, Indonesia justru muncul dengan manuver yang mengguncang peta kekuatan ekonomi dunia. Puncaknya terjadi ketika Amerika Serikat yang biasanya mengatur permainan tampak kelabakan, panik, bahkan terpaksa mengaktifkan kembali jurus proteksionismenya. Namun, jurus lama itu justru menjadi bumerang, bukan hanya gagal membendung gelombang ekonomi baru, tetapi juga mulai menghantam sistem mereka sendiri. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Bagi yang Muslim, tulis sholawat dan dukung kami dengan cara subscribe. Semua ini bermula ketika Amerika Serikat dengan arogansinya menaikkan tarif bea masuk untuk produk ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Langkah yang mereka kira akan menjadi tameng, nyatanya justru membuka babak baru dalam perebutan pengaruh ekonomi global. Dan Indonesia mulai menulis bab barunya sendiri. Dengan alasan klise melindungi industri dalam negeri, Amerika Serikat membangun tembok dagang yang tinggi, kaku, dan penuh pesan tersembunyi. Secara tidak langsung mereka berkata, kalau mau main di pasar kami, bayar mahal. Tapi Indonesia bukan lagi negara polos yang bisa digiring dengan retorika manis ala Washington. Bukan lagi bangsa yang rela membungkuk demi keringanan tarif atau sibuk melobi senator di lorong-lorong Capitol Hill. Justru sebaliknya, Indonesia memutar haluan. Alih-alih mengejar pintu yang terus ditutup rapat di barat, Indonesia mengarahkan seluruh daya strategisnya ke satu wilayah yang selama ini menjadi arena panas ekonomi dan geopolitik dunia, Timur Tengah. Langkah ini bukan sekedar berani, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tahu betul di mana permainan sesungguhnya sedang berlangsung. Ini bukan gertak sambal. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Indonesia langsung tancap gas menembus pasar-pasar strategis di Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, hingga Mesir. Bukan hanya datang dengan niat baik, tetapi juga membawa kekuatan ekspor yang membuat banyak pihak tercengang. Mulai dari produk unggulan sektor pertanian seperti kelapa sawit, kopi, dan rempah-rempah, hingga komoditas bernilai tinggi seperti tekstil, elektronik, logam, dan komponen otomotif. Semuanya dikemas bukan asal-asalan, melainkan melalui pendekatan diplomatik yang presisi serta strategi dagang yang rapi, agresif, dan terencana. Indonesia bukan hanya menjual produk, tetapi juga membangun kepercayaan baru bahwa kita bukan sekedar pemain pinggiran, melainkan penentu arah perdagangan regional. Timur Tengah, yang dulu begitu bergantung pada suplai dari Amerika Serikat dan sekutunya, kini mulai berbalik arah. Perlahan namun pasti, mereka menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang utama. Washington mulai gelisah. Dulu, mereka terbiasa mengendalikan arah perdagangan kawasan Teluk dengan dua senjata pamungkas, pengaruh politik dan kekuatan dolar. Tapi kali ini permainannya berubah total. Negara-negara Teluk tak lagi terpaku pada barat. Mereka membuka pelabuhan lebar-lebar untuk kapal-kapal barang dari Indonesia. Bukan hanya itu, perusahaan-perusahaan Indonesia bahkan diundang langsung untuk membangun basis produksi di jantung ekonomi Timur Tengah. Artinya, Indonesia tak lagi sekedar mengirim barang, tetapi mulai menancapkan kuku industrinya langsung di lokasi pasar. Dan inilah yang membuat Amerika Serikat panik. Ketika Presiden Amerika duduk menerima laporan intelijen ekonomi dari penasihatnya, satu kalimat membuat ruangan mendadak hening. Indonesia telah mengambil alih sebagian besar ekspor barang konsumer yang sebelumnya dikuasai oleh kita. Ini bukan klaim kosong. Data terbaru mencatat nilai ekspor Indonesia ke Timur Tengah melonjak lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Negara-negara Arab kini berbicara terus terang. Mereka menyebut Indonesia sebagai mitra ekonomi paling menjanjikan. Bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga mulai melirik kerjasama di bidang pertahanan dan energi. Dua wilayah yang selama ini menjadi zona merah kekuasaan Amerika. Tentu saja, Washington tak tinggal diam. Dalam suasana penuh tekanan, pemerintah Amerika Serikat memanggil duta besarnya di Jakarta. Misi khususnya, menyampaikan nota diplomatik yang dibungkus rapi dalam kalimat formal, berisi kekhawatiran
atas stabilitas perdagangan global dan pentingnya menjaga kemitraan jangka panjang yang seimbang. Tapi semua orang paham, itu hanya basa-basi diplomatik. Yang sebenarnya terjadi, Amerika sedang panik. Mereka takut panggung dunia mulai bergeser, takut Indonesia tumbuh terlalu cepat. Dan lebih dari itu, takut dunia akhirnya sadar bahwa dominasi ekonomi barat sudah tidak lagi mutlak. Sementara dunia resah, di Jakarta suasananya justru sebaliknya. Pemerintah tampil makin percaya diri. Langkah-langkah yang diambil Indonesia terasa seperti strategi catur tingkat dewa. Setiap tekanan dari luar negeri dibalas dengan gerakan konkret yang penuh perhitungan di dalam negeri. Subsidi ekspor langsung digelontorkan, insentif pajak untuk pelaku industri dinaikkan, dan yang tak kalah penting, kerjasama strategis dengan negara-negara Islam diperluas secara masif. Tapi di balik angka dan kebijakan, Indonesia juga memainkan kartu budayanya. Bahasa Arab mulai dikenalkan di sektor perdagangan. Budaya Timur Tengah dipelajari lebih dalam, semua menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang jauh lebih personal. Ini bukan hanya soal dagang, tetapi cara baru menguasai pasar, bukan lewat tekanan, melainkan lewat kedekatan. Gabungan antara budaya, politik, dan bisnis. Disinilah Indonesia mulai membentuk wajah barunya, bukan sebagai negara pengekor, tetapi pemimpin. Saat Amerika sibuk bermain tarif dan embargo, Indonesia justru naik kelas, bermain di level yang lebih tinggi. Bukan lagi soal pajak impor atau larangan ekspor, tetapi soal kepercayaan dan keberpihakan pasar. Pelan tapi pasti, para pengusaha di Timur Tengah mulai membuka mata. Barang-barang dari Indonesia bukan hanya lebih murah, tetapi juga lebih cepat sampai dan lebih fleksibel. Dan yang terpenting, bebas dari embel-embel intervensi politik ala Barat. Hal-hal seperti ini tak bisa dibeli dengan dolar. Dan inilah yang membuat Washington semakin gelisah. Media ekonomi dunia pun mulai menulis panjang lebar. Fenomena ini mereka sebut The Southeast Surge, sebuah guncangan dari Asia Tenggara yang perlahan tapi pasti menggoyang peta ekonomi global. Dan siapa yang berdiri di pusatnya? Indonesia, bukan lagi sebagai figuran, tetapi pemain utama yang mulai menulis ulang jalan cerita ekonomi dunia dengan gaya yang khas, tenang, cerdas, dan penuh strategi. Saham-saham perusahaan ekspor Indonesia melesat. Bursa efek Jakarta diserbu investor asing dari Eropa hingga Asia, berebut ingin mencicipi ledakan ekspor yang sedang terjadi. Tapi yang paling menarik, rakyat Indonesia mulai merasakan kebanggaan yang nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia tidak sedang dijajah ekonomi, tetapi justru menjajah pasar global dengan kekuatan sendiri. Sementara itu di belahan dunia lain, Gedung Putih semakin gelisah. Mereka terjebak antara dua tekanan, tak ingin kehilangan kendali atas Timur Tengah, tetapi juga tak bisa sembarangan menekan Indonesia. Mengapa? Karena setiap tekanan berlebihan justru mempercepat satu hal besar, perpindahan pengaruh geopolitik dunia. Dan arah anginnya kini mulai berembus ke Asia Tenggara. Para senator konservatif di Amerika mulai panik. Kebijakan tarif yang awalnya digadang-gadang sebagai tameng ekonomi, kini justru menjadi bumerang. Mereka bilang, ini bukan proteksi, ini sabotase dari dalam. Dan yang paling membuat sakit kepala, perusahaan-perusahaan besar Amerika mulai berkemas, mengalihkan investasi mereka ke Indonesia. Mengapa? Karena produksi di negeri Paman Sam semakin mahal dan ribet. Sementara itu, Indonesia terus tancap gas. Bukan hanya ekspor, tetapi juga ekspansi. Pemerintah resmi membuka kantor dagang di 3 titik panas dunia, Riyadh, Dubai, dan Kairo. Langkah ini disusul peluncuran pusat logistik terpadu yang dikelola oleh BUMN Logistik dan Pelabuhan Nasional. Konektivitas semakin mulus, distribusi semakin cepat. Tapi Indonesia belum selesai. Negara ini mulai menggandeng 2 mitra strategis yang dulu dianggap tidak aman, Turki dan Iran. Hasilnya, jalur ekspor Indonesia kini menembus Eropa Timur dan Asia Tengah. Dulu hanya mimpi, kini menjadi rute dagang nyata. Indonesia benar-benar sedang menata ulang peta ekonomi dunia. Bukan dari ruang rapat, tetapi dari langkah nyata di lapangan.
Ini bukan sekedar ekspansi ekonomi, tetapi pernyataan sikap, deklarasi bahwa Indonesia kini siap berdiri sejajar dengan kekuatan ekonomi global. Sementara itu, Amerika Serikat hanya bisa menonton. Bahkan dalam pertemuan G20 terakhir, isu dominasi Indonesia di Timur Tengah menjadi topik panas yang dibicarakan di balik layar. Banyak negara mulai sadar, langkah ekspor Indonesia bukan sekedar kebijakan dagang, tetapi bisa jadi cetek biru masa depan. Berani, fleksibel, dan yang paling terpenting tidak tunduk pada tekanan kekuatan besar manapun. Negara-negara Afrika mulai melirik ke arah yang tak biasa, bukan ke Washington, tetapi ke Jakarta. Bukan lagi soal bantuan, tetapi tentang kerjasama sejajar untuk lepas dari bayang-bayang dominasi dolar. Dunia sedang bergerak, dan menariknya, arah geraknya kini menjauhi Barat. Amerika Serikat akhirnya sadar mereka bukan lagi pusat gravitasi. Tekanan yang mereka ciptakan justru memicu kebangkitan yang tak bisa mereka kendalikan. Indonesia yang dulu sering dianggap penonton, kini perlahan naik ke panggung utama. Bukan karena dipanggil, tetapi karena layak berada di sana. Dulu Indonesia hanya dipandang sebagai negara penghasil sawit dan pemasok tenaga kerja. Kini narasinya berubah total. Indonesia berdiri sebagai penantang raksasa, menguasai pasar global dengan caranya sendiri, bukan lewat perang, bukan lewat embargo, tetapi lewat efisiensi, diplomasi, dan kecerdikan. Dan ada satu hal yang kini tak bisa disangkal. Rakyat Indonesia percaya bahwa mereka bisa. Menjadi pemimpin ekspor dunia bukan lagi sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang sedang dibangun, batu demi batu, langkah demi langkah. Di saat Amerika mulai panik, Indonesia justru tersenyum. Karena inilah momen sejarah menulis ulang peran global, menentukan siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti. Selamat datang di era baru ekspor Indonesia. Amerika boleh panik, tapi Indonesia sedang berpesta. Indonesia telah sampai pada satu titik balik sejarah yang tak lagi bisa diabaikan oleh dunia. Sebuah transformasi yang tak lahir dari keajaiban sesaat, melainkan dari kerja keras, strategi panjang, dan kesadaran baru sebagai bangsa yang besar. Dari negara yang kerap diremehkan, kini Indonesia berdiri sebagai kekuatan ekonomi yang tak hanya diperhitungkan, tetapi mulai ditakuti oleh negara-negara raksasa yang selama ini mendominasi panggung global. Langkah-langkah berani dalam menghadapi kebijakan diskriminatif dari Amerika Serikat bukan sekadar reaksi emosional, tetapi manuver terukur yang menunjukkan kedewasaan dalam berpikir strategis. Di saat negara-negara besar terpaku pada doktrin lama proteksionisme dan tekanan politik, Indonesia justru melangkah lincah dan percaya diri, menuju wilayah-wilayah yang selama ini tak banyak dijamah secara serius, Timur Tengah, Eropa Timur, bahkan Afrika. Dan di sanalah letak kekuatan baru Indonesia, tidak lagi terpaku pada satu kutub kekuasaan, tetapi menjadi jembatan, penghubung, bahkan motor penggerak dari tatanan ekonomi global yang baru. Dalam dunia yang mulai jenuh dengan dominasi sepihak, Indonesia hadir dengan wajah yang berbeda, ramah, terbuka, namun penuh perhitungan. Ia datang bukan dengan tekanan, tetapi dengan solusi, bukan dengan ancaman, tetapi dengan peluang. Bukan dengan dominasi, tetapi dengan kepercayaan. Pergeseran ini lebih dari sekadar angka ekspor dan neraca perdagangan. Ini adalah simbol kebangkitan, sebuah narasi baru yang sedang ditulis oleh bangsa yang dulu dianggap hanya pelengkap, kini menjadi pemimpin. Indonesia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya milik mereka yang kaya akan senjata atau berkuasa atas lembaga-lembaga internasional. Kekuatan sejati adalah milik mereka yang bisa membaca zaman, menggandeng mitra secara setara, dan membawa perubahan nyata yang dirasakan rakyatnya. Dunia boleh terkejut, boleh bingung, atau bahkan menolak percaya. Tapi satu hal yang tak bisa dipungkiri, roda sejarah sedang berputar dan pusat gravitasi ekonomi global perlahan mulai bergeser. Dari Washington ke Jakarta, dari retorika ke aksi nyata, dari dominasi ke kolaborasi. Dan Indonesia berdiri tepat di pusat pergerakan itu. Kini, bangsa ini tak lagi sekadar menanti nasib,
Kita menciptakan takdir kita sendiri. Kita yang menentukan kemana arah ekspor berjalan, kemana jalur perdagangan terbuka, dan kemana mitra ekonomi kita melangkah bersama. Bukan karena kita ingin melawan siapapun, tapi karena kita percaya bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Inilah momen kita, di saat dunia meraba-raba masa depan yang tak pasti, Indonesia justru bergerak mantap dengan satu keyakinan, bahwa dengan kerja keras, kecerdikan dan strategi yang jitu, kita bisa menjadi pemimpin. Bukan hanya di kawasan, tapi di dunia. Jadi kepada dunia, inilah pesan dari Indonesia. Kami telah bangkit, kami tak akan mundur, dan kami akan terus melangkah maju. Karena ekspor ini bukan sekadar barang yang dikirimkan ke pelabuhan-pelabuhan asing. Ekspor ini adalah simbol dari harga diri, tekad bangsa, dan kebangkitan yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan untuk rakyat Indonesia, inilah saatnya kita percaya sepenuhnya bahwa masa depan ada di tangan kita. Jangan ragu, jangan gentar, karena dunia sedang berubah dan kita adalah bagian penting dari perubahan itu. Selamat datang di era baru ekspor Indonesia, bukan era ketergantungan, tapi era kejayaan.